hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua waktu, untuk semua kesempatan yang Tuhan beri dalam setiap hidup kami. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang menolong kami, yang memimpin, memberikan hikmat, akal budi, kemampuan untuk kami dapat boleh menjadi pelaku akan setiap kebenaran. Kami mau serahkan sepenuhnya waktu pemberitaan kebenaran firman-Mu. Ambil alih semua dengan segala keterbatasan kehidupan hamba-Mu. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang hebat. Kami persilahkan Tuhan yang terus ambil alih. Biarlah isi hati Tuhan sendiri yang terus berbicara face to face dengan setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah di dalam setiap hati kami saat sore hari ini. Kami membutuhkan itu Tuhan. Kami membutuhkan kuasa-Mu, kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami membutuhkan anugerah-Mu terus bekerja tanpa batas atas hidup kami. Kami siap bersama-sama merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Pak, saya deg-degan. Di tengah-tengah orang-orang hebat yang ada ya. Mari Ibu silahkan masuk. Salam Bapak Saudara terkasih. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk kesempatannya dari tim Kopi Hitam dan tuan rumah Pak Adi yang sudah ya, kami ada di tempat ini, kami rombongan bertiga. Ya, kurang banyak ya Bapak Ibu ya rombongan kami. Takutnya ditolak soalnya kalau banyak-banyak. Saudara, bukan sok tahu pengen menggurui atau saya lebih dari Bapak Ibu Saudara. Saya tahu saudara adalah pembicara-pembicara hebat. Saudara semua adalah pelayan-pelayan Tuhan yang unggul, yang berdampak dan pastinya kualitasnya tinggi ya. Itu. Tapi saat sore hari ini ketika Pak Adi menghubungi saya, ini yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Yuk kita baca sama-sama Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Mau versi yang berbeda-beda gak apa-apa, tapi tujuannya sama pastinya ya. Amin. Kejadian pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kejadian pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kalau sudah ketemu katakan amin supaya kita bisa selesai. Ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Amin. Saudara, ular ini sedang berbicara kepada perempuan ini ya. Saya percaya ketika firman ini disampaikan kepada Adam, pastinya Adam sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kepala dalam rumah tangga pasti nyampein kepada istrinya Hawa. Tetapi masalah penerimaannya seperti apa? Apakah mungkin kurang paham atau bagaimana? Kita nggak tahu ya kondisi keadaan itu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebohongan dari ayat-ayat di atas, apa yang dilakukan oleh ular itu ada di dalam ayat yang kelima. Yuk kita baca sekali lagi ayat yang kelima. Ayat yang kelima, 1, 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Konteks
kebohongan si ular ini di dalam ayat ini. Seolah-olah si ular itu ngomong dengan Hawa, ada sesuatu yang Tuhan sembunyikan dalam hidupmu. Ya, seolah-olah itu ada manipulasi. Sudah mulai nih menyerang pikiran dari seorang yang bernama Hawa. Kadang-kadang kalau kita mendengar sesuatu sekali, ya mungkin kita anggap hal yang biasa. Tetapi kalau ular ini merayunya berkali-kali, bahkan memberikan fakta, kalau kamu makan, percayalah sama saya, nanti kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu fakta yang diberikan. Ini logika banget ya saudara. Orang berpendidikan sekalipun, orang intelektual sekalipun, kalau disodori sesuatu yang mungkin masuk akal, masuk logikanya, pasti percaya. Tetapi saudara, satu hal, kita tahu Adam dan Hawa adalah tinggal di taman. Tempat itu adalah tempat yang sangat sempurna, lebih daripada sempurna. Saudara pernah nggak bayangin, kalau di tempat yang indah, di tempat yang sempurna, iblis yang menyerupai ular itu bisa menggoda Hawa. Apalagi kita di tempat yang tidak sesempurna seperti Adam dan Hawa tinggal. Kira-kira serangannya lebih dahsyat nggak? Saudara tahu apa arti daripada Eden? Eden itu adalah tempat di mana hadirat Tuhan ada. Artinya, kalaupun Adam dan Hawa tidak ibadah, tidak menyembah, tidak khotbah, tidak baca Alkitab, hadirat Tuhan selalu ada dan melingkupi di situ. Bukankah untuk mendatangkan hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, kita harus bekerja keras, mengalami kehidupan dalam kebenaran, menyembah, memuji, bahkan dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, baru kita merasakan hadirat Tuhan. Tetapi Adam dan Hawa tidak perlu melakukan itu, karena Eden adalah tempat yang sempurna. Tetapi saudara, dalam ayat ini satu-satunya alasan kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa, karena merasa kurang ganteng, kurang cantik, kurang kaya, kurang. Saudara, kalau ada perasaan kurang, kira-kira apa yang dilakukan oleh seseorang? B, gimana B? Kurang sempurna ini hidup saya nih. Di sini ternyata ada banyak anak-anak muda ya. Aduh, kurang cantik saya ini. Apa yang harus saya lakukan? Sekali-kali pergi ke orang pintar supaya mempercantik diri saya, bisa enggak? Ya. Merasa tidak cukup, kurang kaya, kurang sempurna. Saudara, akhirnya kesadaran yang dimiliki oleh Hawa karena merasa kurang dan kurang, apalagi sudah dicelipkan fakta sama ular, maka percaya. Tindakan yang dibuat oleh Hawa akhirnya apa? Dia nggak bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih. Apa yang terjadi ketika kita tidak bisa bersyukur? Bukankah ada pepatah di atas langit masih ada langit? Dulu waktu saya lulus kuliah itu bisa beli sepeda harga 70.000 untuk pelayanan, itu bangga banget. Tapi aduh, ternyata gue sih capek, pengen beli motor. Sudah punya motor, ya panas, masih kepanasan, hujan masih kehujanan, terus pengen yang lainnya lagi. Saudara, itulah faktanya dalam setiap kehidupan kita manusia. Tetapi saudara, Mazmur 100 dikatakan orang yang mengucap syukur itu orang yang masuk pintu gerbangnya Allah. Kita yang selalu bersyukur dan merasa cukup dan tidak merasa kurang, kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Waktu saudara bilang amin, saya merinding. Berarti di situ ada sesuatu yang lepas ya.
Ada spirit yang kuat yang saudara kerjakan hari ini. Ya, kurang mengucap syukur. Itu juga salah satu. Ketika kita tidak bisa mengucap syukur dan merasa kurang, sudah punya harta banyak tetapi masih kurang, maka kelihatannya di dalam ayat ini dosa itu sangat menarik. Saudara, pernah nggak berpikir bahwa Hawa ketika dikasih fakta, nanti kamu bisa melihat yang baik dan yang jahat? Langsung dia percaya. Oh iya ya, berarti ada sesuatu nih. Aku bisa lebih hebat lagi dari ini. Aku bisa lebih dahsyat lagi dari ini. Maka dari situlah dia akhirnya kelihatan pelanggaran itu kelihatannya menarik sekali. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, semua yang di sini saya percaya banyak yang sebagai hamba Tuhan ya. Saudara, ketika kita tidak bersyukur itu hal yang sangat kecil sekali dan merasa kurang. Siapa sih yang pernah puas? Kalau sudah punya jemaat 10 pengennya 20. Kalau udah 20 pengennya 50. Kalau udah 50 pengennya 100 dong. Seandainya ada 100 ya gitu. Sehingga kadang-kadang menghalalkan segala macam cara. Ini sangat mengerikan sekali. Ketika melihat istri pulang ke rumah sudah tidak menarik lagi dan kurang bersyukur bahwa istrimu menjadi ratu satu-satunya di dalam rumahmu, maka ketika engkau berjumpa dengan perempuan di luar sana, kelihatannya perempuan itu lebih 10 kali, 100 kali lebih menarik dari pasangan. Apakah bapak-bapak berkata amin? Jangan ya, jangan. No. Dilarang keras. Yang masih single boleh. Boleh yang masih single boleh. Kalau masih pacaran boleh lah, boleh. Sebelum diberkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, masih boleh memilih. Om Jong ini. Masih single. Langsung dikenalin lah. Nanti kalau sudah diketok palu itu kontraknya seumur hidup ya. Nggak boleh melirik lagi. Harus berkata merasa cukup. Kira-kira yang sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, apakah masih bisa berkata Amin. Bapak-bapak sudah tahu apa yang saya mau katakan, makanya ngomong amin. Walaupun tidak menarik lagi, tetap harus berkata cukup sudah. Kamu yang terbaik. Saya baru saja ulang tahun yang ke-22 tahun pernikahan. Ya, nggak segampang itu deh untuk menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Tetapi saat ini saya baru tahu di dalam kelemahan, kekurangan, kondisi, keadaan apapun kehidupan suami saya, ternyata dia yang terbaik. Wanita-wanita, apakah berani berkata bahwa pasanganmu yang terbaik untuk hidupmu? Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Engkau tahu isi hati setiap hamba-hambamu. Saudara, kita lihat coba ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati. Saudara, di mana ada
keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, maka disitulah iblis menyerang seseorang. Gimana caranya kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam suatu kebenaran? Keinginan mata itu selalu ada, Bu. Apalagi keinginan daging, kita kan masih hidup di dunia. Tetapi saudara, coba baca di dalam Galatia pasal 5. Keinginan dagingkah yang lebih besar, atau keinginan atau buah roh yang menguasai hidup kita? Karena iblis mulai buka pikiran ketika ada 3 hal ini. Kalau pikiran kita sudah diubek-ubek, maka hatilah yang diserang. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang bisa masuk ke dalam hati kita, kecuali kita mempersilahkan dan membuka celah. Iblis bisa masuk ke dalam hati kita ketika kita sudah memiliki suatu persepsi dan pandangan terhadap kebenaran yang semu. Ketika kita sudah mulai toleransi, oh iya ya, sedikit nggak apa-apa lah, gitu ya. Nah, itu semu, saudara. Ya nggak apa-apa lah, miring-miring sedikit, yang penting nggak membunuh, mencuri. Hati-hati, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ketidakpercayaan Hawa terhadap firman yang disampaikan oleh Tuhan membuat dia jatuh. Kemarin baru kami ada kesaksian dari salah satu jemaat yang mau dibaptis selam. Tadi pagi jam 7 ada di gereja ada pembaptisan selam 6 orang. Puji Tuhan, ada jiwa baru yang bertobat ya. Waktu katekisasi ada salah satu peserta yang berkata seperti ini, Bu, kalau saya sudah diselam, apa jaminannya saya masuk surga? Apa jaminannya saya terima kebenaran? Apa jaminannya kalau saya bisa tetap bertahan hidup dalam suatu kebenaran? Saudara, ini pertanyaan yang sangat aneh sekali. Bukankah banyak orang konyol di luar sana yang berkata demikian? Kalau aku taat, apa jaminannya? Kalau aku ke gereja, siapa yang bisa jamin aku kalau aku bahagia? Kalau aku rajin baca Alkitab, siapa yang bisa jamin? Saya memberikan suatu pernyataan ketika seorang anak Tuhan yang berkata demikian. Untuk apa kamu baptis selam? Karena saya percaya bahwa baptisan selam ini adalah baik buat saya. Nah, itu jawabannya. Karena percaya, makanya kita hidup dalam suatu kebenaran. Bahwa kebenaran yang kita kerjakan itu membawa kita, mendorong kita, menarik kita untuk tetap bertahan di dalam posisi yang benar yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Kenapa kita pelayanan? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus bayar harga berpuasa? Kenapa semuanya itu kita kerjakan? Karena kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah bagian daripada kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan. Karena kita percaya. Kenapa sampai hari ini engkau tetap percaya suamimu atau istrimu? Karena dia bisa dipercaya. Apalagi Tuhan kita. Ya. Banyak orang Kristen yang membuat suatu pelanggaran. Karena apa? Mereka nggak yakin bahwa firman yang disampaikan itu adalah mengubah hidupnya. Ada beberapa jemaat yang ngomong, kok hidup saya sekarang beda ya Bu? Kenapa? Karena kamu percaya. Karena kamu percaya. Iya, jadi cuman ibu sih yang bisa membuat saya percaya. Ya, kamu sesat mulai hari ini, saya bilang. Mulai hari ini kamu sesat. Kenapa? Kamu anggap bahwa pendeta lah yang bisa memberikan suatu keyakinan dan kepercayaan. Itu adalah karunia Roh Kudus kalau kita percaya sampai hari ini. Pendeta atau hamba Tuhan itu hanya memberikan sarana, spirit dalam kehidupan hamba Tuhan. Makanya penting sekali. Kenapa
kenapa harus berdoa, kenapa harus bayar harga, supaya apa yang kita sampaikan yakin bahwa kita sudah mengerjakannya. Yang kedua, supaya apa yang kita sampaikan kepada jemaat kita, orang-orang yang kita layani, ada kehidupan yang sudah kita hidupi di dalam kebenaran itu. Tetapi saudara, saya menggelitik di dalam ayat ini, ternyata bukan hanya rasa kurang, merasa kurang, atau nggak bisa mengucap syukur yang membuat orang itu jatuh dalam dosa. Yang kedua, coba kita lihat di dalam ayat 12. Ayat 12 firman Tuhan katakan, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tetapkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara, di dalam ayat ini sebenarnya saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, itulah yang membuka celah. Sehingga Adam dan Hawa semakin jauh hilang daripada hadirat Tuhan. Ketika suami istri, anak dengan orang tua saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, satu dengan yang lain tidak ada terpuaskan. Begitu juga dengan kopi hitam ini, mungkin aku gak puas dengan pelayananmu, aku gak puas dengan keputusanmu, aduh gesekan sana sini, itu hal yang biasa. Tetapi saya percaya diplomasi, perdebatan itu membuat semakin solid. Tetapi jangan sampai menyalahkan dan mengalami suatu kepahitan. Kenapa saudara? Karena ternyata tidak ada satupun manusia di dunia ini yang cocok persis dengan kita. Saudara setuju? Suami kita yang sudah hidup puluhan tahun pun gak akan bisa cocok. Klik. Saudara kembar sekalipun gak ada yang cocok. Ibu dan anak aja kadang-kadang gak cocok, betul? Tetapi kalau kita bisa berdampingan, hidup di dalam satu kelompok, persekutuan, satu gereja, tetap bertahan apapun yang terjadi. Karena saya percaya saudara belajar mencocokkan diri di antara satu dengan yang lain. Tidak ada satu perdebatan, tidak ada satu perselisihan, sehingga saling menyalahkan itu semakin kecil. Saudara, akhir-akhir ini saya nggak panjang-panjang kok Pak, jangan gelisah ya. Beberapa waktu saya tuh diperhadapkan dengan situasi kondisi. Saya tuh sudah 1,5 periode menjadi pengurus Korwil Palangkaraya Katingan di bidang wanita. Terus akhirnya kepilih lagi. Tetapi saya tuh nggak suka kepilih lagi. Saya pengen mengundurkan diri karena orang-orang yang tidak satu frekuensi menurut saya, orang-orang yang tidak satu faham, yang tidak seperti yang saya mau, itu menjadi suatu pergumulan saya. Tetapi kalau seandainya saya mundur atas pilihan 43 gereja yang sekian persennya itu memilih saya dan saya harus meneruskan kepengurusan itu pasti akan ramai. Mereka pasti nggak terima. Saudara, saya diajarin sama Tuhan, jangan kamu cari orang yang cocok, tapi kamu yang harus mencocokkan diri sama semua orang. Kalau kamu mau pengen berhasil, kalau kamu mau pengen dipercaya lebih besar lagi, kamu yang harus mencocokkan diri dengan semua orang, dengan semua kalangan, dengan semua karakter. Akhirnya saudara, dari situ pergolakan batin saya tuh pahit hati, saya nggak terima kenapa saya kok kepilih lagi, saya tuh marah dengan mereka, apa dan lain sebagainya, banyak alasan yang saya pikirkan. Tetapi di situ Tuhan menempa saya, Tuhan ngajari saya. Saudara, kita satu keluarga aja kadang-kadang nggak cocok, tuh. Tetapi bagaimana kita bisa membuka hati pikiran kita? Ya, kelemahan mereka menjadi kelebihan kita.
Yuk kita belajar mencocokkan diri supaya tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Karena ternyata menyalahkan satu dengan yang lainnya itu membuka celah. Si ular itu menyerang pikiran Hawa semakin gencar, dan persekutuan Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, saya percaya suami istri ini pasti mengalami suatu pergolakan yang besar pastinya, ya. Nah, saudara, yuk kita introspeksi diri, saling mendahului, memberi hormat, saling respect satu dengan yang lainnya, saling melayani, itu adalah sesuatu yang terbaik. Untuk menerima kekurangan orang lain itu gak gampang. Kami itu di gereja, saya sebagai gembala, kadang-kadang ada pelayan Tuhan yang nyeleneh di gereja semaunya sendiri, tentang punya jabatan apa dan lain sebagainya, pengen ngatur apa dan lain sebagainya. Tetapi di situ saudara, perjuangan saya sebagai gembala, ketika jemaat kita percaya untuk ke depan sebagai pengkhotbah, sebagai worship leader, sebagai apapun, saya berdoa, Tuhan ajari aku untuk menerima dia apa adanya. Saya lepaskan berkat di dalam nama Yesus, maka pelayanan itu berjalan dengan damai sejahtera. Sulit kalau kita nggak tahu rahasia dalam kehidupan untuk perkara menerima orang lain dengan segenap hati, itu bukan gampang. Tetapi saudara, saya percaya kopi hitam ini akan semakin dahsyat, semakin luar biasa. Pergerakannya akan semakin dipakai Tuhan luar biasa di bidang apapun nanti. Kalau tim yang ada di dalamnya ini saling melayani, saling respect satu dengan yang lainnya, saling menghormati, semua keputusan adalah keputusan bersama. Saya kayak penasehat aja lah Pak, Masukan. Ya mohon maaf sebelumnya ya, saya kebablasan. Saya pikir jemaat saya ini ya. sorry ya. Ya sampai di sini kira-kira ya. Begitu. Nah, kita nyanyi tadi yang lagu Ku Bersyukur tadi ya. Apa? Lagu yang pertama. Apapun yang terjadi, ya itu lagunya itu indah loh ya.
supaya setiap langkah jalan hidup kami punya alasan kenapa kami harus melakukan ini, kenapa kami harus melakukan itu. Haleluya Yesus, kami tahu semua adalah yang terbaik buat hidup kami. Memberkati persekutuan tim Kopi Hitam di dalam nama Yesus. Seluruh kepengurusan, seluruh anggotanya, Tuhan tambahkan karunia dan kebaikan di dalam tim ini. Tuhan pakai menjadi alat di tangan-Mu di bidang apapun di dalam nama Yesus, supaya Kopi Hitam ini bukan hanya sebuah perkumpulan, tetapi ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan taruh atas kelompok ini, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa dibenangkan, ada suatu bangunan-bangunan yang kokoh berdiri melalui jiwa-jiwa dimanapun ada. Haleluya Yesus, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, tolong kami semua, berikan kekuatan kesanggupan, kesalahpahaman di antara satu dengan yang lainnya. Tolong kami supaya kami dapat boleh mengalihkan dengan cara-cara yang positif